Nah, tadi udah beres ya di ruang sidang. Sekarang kita mau ke toilet. Sebelah sini ya? Ya, betul. Toilet wanita ya. Nah, ini kalau dilihat-lihat masih dengan tema yang sama ya? Konsisten berarti ya? Masih sama, betul. Boleh diceritain coba ada part apa aja nih kalau di sini? Oke, jadi ini kita bicara elemen dulu nih. Elemen tuh kita untuk komposisi warna maininnya monokrom pakai abu putih. Terus identitasnya ambil pakai warna hijau. Identitas fakultas pertanian. Nah, terus naturalnya kayu, batu semen. Nah, gitu. Itu sih elemen materialnya. Nah, cuman kalau untuk bicara soal konsep secara garis besar masih sama gitu. Alami, natural gitu, earthy tone. Ini kelihatan ya, pakai blok-blok berapa senti nih kira-kira? Itu 6 ya? 10 itu 10 ya, 10 kali 10. 10 kali 10 keramik warna hijau. Iya. Kombinasi tadi warna wood grain ya, kayu. Iya. Kombinasi abu-abu monokrom tadi ya, Iya. di area top table sama lantainya ya. Iya. Terus kita sedikit ngebahas lebih spesifik nih, detail kayaknya menarik kesini dulu deh. Oke, wastafel ya. Ada apa aja nih di wastafel? Iya. Oke, kalau wastafel tuh dulu tuh ini existingnya tuh ada dua, ini tuh kiri kanan. Cuman karena keterbatasan ya meja, ini kan kita ada area wudhu juga nih di sini. Oh iya, ada di sini ya, area jadi wudhu ya. ya udahlah kita buat satu, kemudian tipenya saya pilih yang vessel counter. Vessel counter tuh jadi wastafel yang di atas meja gitu. Jadi dia nopang di atas meja. Nah, terus untuk kabinetnya sendiri, ya ini kita sengaja buat minimalis aja gitu, terbuka. Karena ya nggak akan ada fungsinya juga gitu. Ini kan toilet umum, nggak akan nyimpen apa-apa. Cuman kita kasih aksennya LED strip di bawahnya biar nggak terlalu polos. Terus ini cermin dibuat bulat besar. Ini tuh kurang lebih 120 diameternya. Gede banget. Nah, ini tuh jadi bulat-bulat tuh ya tadi ngerespon yang organis tadi. Terus ini kita mainin juga mejanya ngelengkung kiri kanan. Wastafelnya pakai yang bulat juga. Terus lampunya juga bola, ada ovalnya juga. Jadi ini yang dari setiap sisi aksennya bulat-bulat lah gitu. Nah, terus kenapa sih pakai cermin yang besar ini? Jadi cermin yang besar ini tuh ini juga titipan dari user sih. Jadi dia pengen kalau toilet ini tuh ya bukan berfungsi sebagai toilet aja, tapi ada elemen estetikanya juga, ada experience-nya juga gitu ketika masuk. Jadi ya ini juga ngerespon gitu dari aktivitas mahasiswa yang mirror self. Jadi mirrornya besar, belakangnya juga estetik gitu. Kan ini kampus ya. Iya, ini sekali kampus. lagi isinya mahasiswa yang mungkin ini benar-benar engaging ya, benar-benar bikin. Jadi kesan kampus yang nerd itu nggak cuma itu aja gitu. Akademisi tetap estetik juga di dalam. Dan tadi nge-mention tentang konsistensi di melengkung-melengkung. Ini ada yang benar-benar menarik sih bisa dibilang. Kalau misalkan lengkungan di cermin kayak biasa ya. Lengkungan di wastafel biasa, di meja biasa. Ini sampai ke lantainya juga. Bagus banget itu jujur. Itu detailnya ya. Sampai ke pembatas nih, kalau di shoot itu ada pembatas area wudhu juga itu dibuat melengkung. Keren banget sih. Ini kalau keramik-keramik ini apa nih? Yang ini tuh kalau kita sih sebutnya namanya homogeneous style ya. Jadi dia tuh keramik granit 60x60. Nah, ini tuh kita pakai merek Roman nih. Untuk serinya saya agak lupa ya, tapi dia tuh motifnya semen dan udah pakai teknologi slip, anti slip. Iya, ini setuju banget nih, kerasa ya. Kalau misalkan di toilet kan rawan basah ya. Iya, betul. Becek. Jadi ini nggak akan licin lah. Nggak akan ada permasalahan. Apalagi ini sebenarnya secara konsep sih ini kamar mandi kering ya, toilet kering. Tapi secara prakteknya ini bakal basah-basah juga karena nyatu dengan area wudhu di sini gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat kombinasi tadi ya, wood grain, ini motif batu alam, meski ini HPL ya? Iya, itu HPL. Jadi ini Sobat Sarai juga top table itu nggak harus dengan batu aja ya? Nggak batu, keramik, tapi bisa juga nih diakali dengan HPL motif batu alam. Dan ini pun sebenarnya dia udah anti lembab, kan mungkin ada orang yang khawatir, kok desainnya pakai HPL sih materialnya, kan itu nanti lembab, terus berjamur lah lampu. Padahal ini sebenarnya kita di dalamnya ini bukan multiplex. Ini apa nih? PVC ini. Jadi udah anti air gitu. Tuh, satu tips lagi Sobat Sarai, kalau misalkan di area yang lembab, mungkin kayak ini ya, kayak toilet, wastafel, atau mungkin dapur basah kali ya. Itu bisa banget ngakalin dengan menggunakan material berupa PVC. Oke, mungkin kita sedikit lanjut. Ini sedikit mention kali ya, lampunya kenapa kayak gini nih? Lampu sih sebenarnya itu aksen sih. Ini sebenarnya ramai juga sih untuk cahaya ya. Di bawah wastafel ada, belakang cermin ada, terus lampu juga ada. Jadi sebenarnya ini kita mainin mood aja sih di kamar mandi ini.
Dan saklarnya pun ini tuh ada 4 tuh untuk beberapa lampu, jadi nggak satu saklar semua lampu nyala gitu. Jadi ntar ini kita bisa lihat lah moodnya nanti nih. Boleh ada footage detailnya. Ya. Ntar dicobain deh di footage-nya ya. Bahkan di satu saklar ini ada 3 macam warna lampu ya. Iya. Dan kita pun di sini lampunya bukan cuma lampu downlight aja, tapi ada aksen juga nih, spotlight. Terus ada hanging lamp juga gitu, ada LED strip juga gitu. Jadi ini benar-benar dekoratif. Iya, dekoratif gitu. Ya, goodbye lah toilet-toilet umum yang seadanya itu. Mungkin nanti boleh ditampilin mungkin pas editing gimana before-nya ya. Ini creepy banget sih suasananya. Next kali ya, ini nih, apa nih? Oh ini ya area toiletnya nih. Karena kita ngadopsi toilet kering, jadi otomatis kita referensinya tuh banyaknya mall. Mall tuh banyak pakai namanya tuh kubikel ini tuh. Nah, kubikel sendiri banyak banget materialnya. Cuman ini atas pertimbangan budget, pertimbangan konsep, akhirnya kita pilih lah. Ini namanya phenolic board. Ya harganya emang lumayan, tapi kualitas gak bisa ngebohongin lah gitu. Jadi ini tuh warna krim, ini tuh phenolicnya. Dia udah anti air. Kalau secara spek di atas PVC dia tuh. Dan ini kokoh banget, solid banget ini. Nanti di footage juga mungkin disorot kali ya ke dalamnya. Terus next kali ya ke mungkin ini nih, treatment-treatment yang ada di tembok-tembok selain mungkin kan kalau tadi ada wastafel, ada cerminnya, terus ini ada kubikel. Nih kalau misalkan area kosongnya pun tidak kosong. Iya. Jadi ini apa nih, coba di jadi ini tuh sebenarnya kalau toilet pada umumnya kan emang harus tinggi ya keramik tuh, karena ini kan cipratan-cipratan gitu. Walaupun sebenarnya ini toilet kering gitu. Cuman kita pikir kalau misalnya keramiknya dibuat full plafon itu pertama monoton, terus yang kedua costnya lumayan nih gitu untuk produksinya. Nah jadi kita akalin lah, oh ya udah ini minimal 150 cm deh dari lantai. Ya toilet kering juga nggak akan nyiprat-nyiprat kan, kecuali yang di dalam kubikel ya. Nah cuma kan ada PR juga nih kalau misalnya ada pertemuan keramik gitu. Oh kalau di ruang biasa aja kan ada pelin ya biasanya, karena keramik ke tembok pakai pelin. Nah cuman ini karena keramik ke keramik, jadi ini udah rapih lah. Nah ini PR-nya di sini, keramik ke dinding. Ini kan maju nih, jadi yuk kita pasang pelin aja deh di sini. Nah, terus untuk yang dinding ini khususnya, ini tuh ada pintu untuk ke plumbing ini tuh. Area sini ya? Iya, jadi di dalam sini tuh ada pemipaan gitulah untuk MEP-nya. Jadi gimana caranya si pintunya supaya kelihatan terkamuflase gitu, jadi suasananya tetap enak di nyambung ya. Iya. Jadi bisa dibilang kalau apa ya, flat itu kan bakal monoton ya. Iya. Tapi ini kalau bisa dilihat ya, pertemuan-pertemuan di setiap sudut tuh bisa lebih dari satu ya. Kalau misalkan di sudut ini tadi homogeneous ditambah keramik 10 mozaik 10. Kalau di sini kita bisa lihat sambungannya itu di homogeneous, plain dengan wood grain, di sini tembok. Bahkan di sini ada kombinasi lagi nih. Iya betul, itu dinding kamprotnya itu. Iya, dinding kamprot warna abu-abu. Next mungkin ya ke sebelah sini nih. Ini juga jadi daya tarik juga ya bisa dibilang. Apalagi nih toilet cewek ya? Iya, ini toilet cewek. Coba diceritain. Oke, jadi ngerespon aktivitas ya balik lagi. Cewek kalau udah ke toilet pasti ada touch up lagi gitu kan, buat make upnya atau apapun, skincare mungkin atau lainnya. Nah mungkin kalau kita cuma sediain di sana kan cukup terbatas juga, mengingat ini kan gedung dekanat, bukan dosen aja di sini, tapi ada mahasiswa yang mungkin jumlahnya ratusan ribuan juga gitu ya. Jadi kita coba fasilitasin, kasih cermin lagi yang panjang, dan ini kita mainin juga pakai lampu LED gitu. Oh di sini ya? Iya betul. Disorot. Lampu LED ini fungsinya selain sebagai aksen, kita juga pengen nunjukin tekstur kamprot di atas sih. Ini kelihatan banget sih. Mungkin karena ini lampunya lagi dinyalain semua ya, jadi mungkin. Tapi kalau misalkan ada satu nih, mungkin yang lampu utamanya matiin, ini ambience-nya bagus banget sih, warm banget ya kayaknya. Iya betul. Jadi kerasa banget nature-nya banget gitu. Kan sebenarnya untuk desain toilet sendiri nggak harus terang sih sebenarnya. Kalau kita main mungkin ke cafe atau ke mall, ada juga yang nuansanya tuh warm gitu. Ya jadi ya makanya itu kita desain nggak satu saklar semuanya lah gitu. Jadi biar bisa dimainin lah moodnya gitu.
Jadi meski ruangannya satu, suasananya bisa ganti-ganti. Iya, nah itu betul. Terus ini juga nih menarik ya. Jadi cermin ya udah nggak flat cermin aja, berasa di ruang gym nanti. Ah iya betul. Tadi selain tadi kombinasiin aksen-aksen yang melengkung, nah apa? Iya, organis. Ya. Ini juga ada ambalan yang nggak flat. Ini ngehajar cerminnya ya? Iya betul, ngehajar cerminnya. Tapi tetap bisa fungsional nyimpen barang kali ya? Iya sebenarnya sih emang tujuannya untuk itu. Pertama untuk itu. Terus kedua, ini kan kita ada pelin juga nih. Terus kita pikir, ya gimana caranya ya supaya si cermin ini tuh kayak nggak seakan-akan ditempel doang gitu, tapi kelihatan satu kesatuan gitu. Ya udah inilah kita coba aja nih, kita overlap gitu ke sini ambalannya. Jadi ini cerminnya kalau secara modul ada 3 bagian. Atas, bawah, kanan, ya, ini. betul. Dan ini baru ngeh juga nih, tadi plin ya. Oh ini ternyata plin ya, mengganti. Maksudnya sejajar dengan plin yang ini nih. Iya. Tapi dibuat timbul gitu, ini bagus banget sih. Fungsi desainnya cakep banget. Gitu. Oh iya, ini juga kan toilet itu ada 2 ya. Ini kebetulan di toilet cewek. Kalau di toilet cowoknya kayak gimana? Nah kalau toilet cowok sih bedanya di dinding ininya gitu ya. Di toilet cowok tuh ada urinoirnya, ada 3 unit di dinding yang ini gitu. Tapi kalau ambalannya sama, ada plinnya ada, cuma nggak ada cermin gitu. Oke. Berarti disubstitusi aja ya? Iya. Mungkin desainnya nanti kita juga footage, di sini pindahnya urinoir aja gitu. Iya. Ya, tapi masih dengan ini yang sama ya? Masih sama mozaiknya. Nih ada satu yang ketinggalan juga nih, bagian atas belum diceritain sedikit. Coba gimana? Oke, jadi sebenarnya ini kita coba eksplorasi aja sih gitu. Karena kalau flat kan kesannya datar gitu ya, nanggung. Nggak ada bedanya lah gitu sama kamar mandi lain. Kita coba mainin nih pakai drop ceiling. Ini tuh pakai PVC. Oh, PVC juga ya? PVC, pakai merek Sunda. Nah ini tuh kita coba dimensi drop ceilingnya tuh sejajar sama kubikelnya gitu. Jadi seakan dia tuh bahasanya tuh kasih topi buat si kubikelnya gitu. Jadi area kubikel sama wastafel tuh fokusnya di pencahayaannya dari plafon ini gitu. Nah terus ini kita depan belakang dikasih hidden lamp pakai LED strip. Tadi untuk ngasih ambience, jadi yang untuk yang belakang nyemprot ke kamprot di dinding, kalau yang ini nyemprot ke plafon yang putih, yang gipsum. Nah, terus awalnya sih sebenarnya kalau pencahayaan dari situ aja udah terang banget gitu. Cuman karena ini polos, saya coba ini lagi deh, kasih lagi nih aksen. Nah ini tuh namanya tuh track light ya. Cuman dia tipenya recessed, jadi recessed tuh masuk ke dalam gitu. Nah ini tuh biasanya sering dipakainya di mall sih, untuk nyorot display pajangan gitu ya, produk. Nah cuman ini kenapa kita kasih ada 2 tipe juga sih ini lampunya, ada yang spotlight, ada yang main light gitu ya, jadi lampu utama. Ya fungsinya sama tadi untuk nambah pencahayaan ambience. Jadi ini kita mainin wattnya, nggak watt yang besar nih pakainya gitu. Jadi kalau secara konsumsi wattnya tetap hemat lah gitu. Tadi tujuannya juga untuk nyemprot ke kamprotnya, sama ini nerangin area koridor ya. Betul. Gitu. Jadi menarik ya, pembagian ruang itu nggak cuma yang di bawah aja, sampai ke atas juga ini ada pembagian ruangnya. Kalau tadi drop ceilingnya itu untuk area kubikel toiletnya, termasuk di wastafel, area koridor punya separasi dekorasi yang berbeda lagi. Ini menarik banget sih. Nanti termasuk yang footage toilet cowoknya juga bakal kita cantumin gitu. Itu mungkin ya project kita di Universitas Padjadjaran, Fakultas Pertanian. Ini jujur cakep banget lah. Konsepnya juga tadi ya ada nature, terus mengkombinasikan konsisten banget lah. Ada warna hijau, wood grain, terus monokrom, dikombinasikan menghasilkan branding pertanian itu sendiri seperti apa kayak gitu. Mungkin ini tahap 1 ya. Iya. Ada kemungkinan ada tahap Insya keduanya. Allah ada tahap selanjutnya. Oh iya. Mungkin boleh ditunggu aja kan. Spill dulu nggak? Bakalan apa nih? Ya. Mungkin kalau secara desain yang udah saya kerjain sih ada ruang dekan sama wakil dekan. Cuman kalau urutan pengerjaannya saya kurang tahu nih ya. Nanti dari pihak Unpad seperti apa. Cuman katanya sih mau ada kayak kafetaria gitu, mini kafe lah, terus lobby juga gitu. Cuman ini urgensinya nih kemarin ruang sidang karena pengen nuansa sidang untuk mahasiswa kelihatan lebih oke, terus tamu-tamu internasional juga terkesima, terus sama kedua ini sih toilet emang udah urgent banget kemarin lihat kondisinya gitu. Dari before-nya aja. Mungkin itu Sobat Sare, jadi Sobat Sare semua
Kalau misalkan bertanya-tanya di Saraya ini bisa bikin untuk hunian aja atau buka, atau mungkin yang lain juga bisa. Ini bisa banget ya. Mungkin ini salah satu project yang public area kali ya kita sebutnya mungkin. Iya. Nah, Public, termasuk ya. public. Ini area universitas, bahkan ada toilet umum juga. Untuk sobat Saraya semua yang tertarik untuk bikin juga, jangan lupa hubungi dan konsultasiin, gratis kok. Sampai jumpa.